Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya saya mampir di Bogor mendampingi Bapak Ibu yang sudah luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Hari ini amanah yang harus saya bawa mendampingi Bapak Ibu terkait pembelajaran diferensiasi. Pertanyaannya, apakah modul ajar Bapak Ibu sudah disesuaikan dengan CP yang terbaru? Ada yang sudah, Pak? Enggak, kalau belum ya saya kasih bahannya. Kebetulan saya ada bahan dan sudah saya pilah-pilah ke setiap mapel, tinggal melanjutkan untuk jadi ATP. Siap. Pak Gun, ada wifi nggak di sini, Pak Gun? Wifi ada, Pak. Di ruangan ini? Tapi dipakai bersama sehingga jadi kurang. Oh, jadi kurang speednya nggak maksimal. Iya. Tadi saya terputus. Bapak mau hubungkan ke laptop? Saya kirim ke Pak Gun Google Drive-nya. Bapak Ibu nanti dapat link dari Pak Gun, masuk ke Drive, silakan nanti cari CP fase D 2024. Itu sudah saya bagi berdasarkan mapel-mapelnya. Sudah dapat linknya? Bapak Ibu sudah dapat linknya? Kalau susah ya saya kasih satu-satu ini. Sudah, Bapak.
Kebetulan yang di depan IPS kan. Nah, iya. Betul Pak. Saya tampilkan IPS. Ada IPA juga. Bapak Ibu silakan pilih aja. Bapak Ibu buka drive-nya, link yang tadi dibuka. Setelah Bapak Ibu buka linknya, cari CP fase D 2024. CP fase D 2024. Setelah dapat CP fase D 2024, Bapak Ibu silakan memilih mapelnya, disesuaikan. Mapelnya mapel apa saja. Yang kedua, Bapak Ibu sudah dapat buku panduan pembelajaran dan asesmen 2024? Sudah dipelajari? Sudah sebagian. Sebagian. Yang sudah mempelajari aturan pembelajaran yang baru, apa perbedaannya dengan antara yang lama dengan yang baru? Apa Pak Gun? Udah dapat Pak Gun, apa perbedaan yang lama dengan yang baru? Baik, Bapak Ibu, di buku pedoman pembelajaran dan asesmen tahun 2024 pada lampiran contoh tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengembangkan CP ke TP dengan 3 cara. Bapak Ibu kan udah punya CP itu kan harus dikembangkan menjadi TP. Oh, kayaknya ada kawan-kawan yang ngelihat papan ini ya. Belakang sana kayaknya nggak kelihatan ke sini ya. Ketutup tiang ya. Mejanya aja digeser kalau gitu. Baik, saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu punya CP kan? CP itu kan nanti harus menjadi TP. Nah, cara merubah CP menjadi TP ada 3 cara. Cara yang di sini, cara yang kedua. Contoh yang disampaikan di sini ada contoh yang hampir sama seperti K13. Kenapa saya katakan hampir sama seperti K13? Karena kata kerjanya dipisahkan. Kata kerjanya dipisahkan dulu. Ini kata kerjanya jadi kompetensi, kemudian materinya dipisahkan. Ini cara yang dulu kita gunakan waktu K13. Dan mohon maaf,
cara ini pun yang kemarin-kemarin masih banyak dipakai oleh kawan-kawan pengawas yang pakai LK2-nya. Ini caranya. Saya bukannya tidak suka, saya suka banget ini. Tapi kalau ngajarin orang, ngajak orang cepat, kalau pakai C1, C2, C3 itu, mohon maaf, berpikirnya lama. Dan itu juga yang kadang-kadang membuat Bapak Ibu RPP-nya nggak jadi-jadi. Kan itu kasus kita waktu K13 dan kurikulum sebelumnya. Maka yang seperti ini saya tidak gunakan. Saya menggunakan yang contoh yang pertama saja. Di sini ada contoh yang pertama. Contoh pertama yang merumuskan CP langsung menjadi TP. Ini saya perlihatkan diperbesar gambar ini tulisannya. Ini CP, ini langsung jadi TP. Nyambung nggak Bapak Ibu? Jadi kalau di sini pada akhir peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan, jadi memahami kan, memuahai bilangan sampai dengan 1000, mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tepat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tepat, melakukan komposisi dekomposisi bilangan tersebut. Nah, kalau pakai cara yang tadi, Bapak Ibu tulis dulu semua kata kerjanya, memahami, membaca, menulis, menentukan, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai, banyak banget kan ke bawah. Tapi mau pakai cara itu pun silahkan kalau mau agak-agak ribet dikit. Tapi kalau mau yang saya tunjukkan di RK yang terbaru itu adalah cara yang seperti ini. Dari sini langsung kita potong jadilah ke situ. Nyambung nggak Bapak Ibu? Sehingga contoh yang saya berikan ke Bapak Ibu sesuai dengan LK yang sekarang, contohnya langsung tidak menjabarkan ke C1, C2, C3. Seperti halnya ini, peserta didik memahami keberagaman kondisi geografis Indonesia, konektivitas antar ruang terhadap upaya pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam, faktor aktivitas manusia terhadap perubahan iklim dan potensi bencana alam. Titik. Nah, kalau sudah titik di sini, berarti ini satu tujuan besar. Pada saat muncul peserta didik lagi, berarti itu tujuan yang lain. Tapi kalau diingat, tujuan besar itu kadang-kadang tidak untuk satu pertemuan. Tujuan besar itu bisa-bisa untuk satu semester. Sehingga dari sini, kalau kita potong-potong, peserta didik memahami keberagaman kondisi geografis Indonesia. Jadilah satu TP. Konektivitas antar ruang terhadap upaya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, jadilah satu TP. Aktivitas manusia terhadap perubahan iklim dan potensi bencana alam, jadilah satu TP. Makanya semuanya balik ke Bapak Ibu, mau pakai yang C1, C2, C3 kayak tadi taksonomi belum? Apa enakan yang ini? Yang ini Pak. Ini lebih simpel, lebih praktis, nggak bertele-tele. Bapak jangan kena saya Pak, ke sana aja. Saya tidak kuat kena angin. Faktor U. Tadi saya udah ngomong dengan Pak Sajar dan Pak Bun. Sebetulnya hari ini saya masih cuti dokter. Makanya dari tadi pagi jaketan terus gitu. Statusnya masih cuti dokter, masih minum obat. Cuman karena udah janji. Kalau yang kemarin lah yang beberapa hari saya batalin. Saya bed rest aja, tiduran aja di rumah. Karena sekarang udah janji ke sini, ya udah sekalian ke sini sambil refleksi. Makanya kalau ada angin tuh kayaknya udah trauma banget. Kenapa Bu? Suka angin Bu? Nggak juga kan? Baik. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan dengan CP ini? Sekarang CP sudah jadi TP. Bapak Ibu telaah, cocok nggak jadi TP-nya? Apa yang ada di sini, ada nggak di situ? Bapak Ibu jangan membuat TP yang tidak ada di CP. Walaupun di buku ada.
Di bukunya ada ini, ada ini, ada ini. Kok tidak diajarkan? Kalau CP-nya tidak minta, tidak usah diajarkan. Apalagi di TP-nya kita nggak buat. Jadi Bapak Ibu tidak berhak menambahkan TP-TP yang lain dengan alasan di buku ada. Yang kita ajarkan kurikulum nasional, bukan kurikulum penerbit. Kalau Ibu Bapak Ibu ngajarin apa yang ada di buku itu, ya berarti Bapak Ibu kan melaksanakan kurikulum dari penerbit yang bersangkutan. Oke, deal? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini kita sebelum nanti masuk ke pembelajaran. Setelah deal antara CP dan TP, nanti kawan-kawan kalau ada yang kurang cocok di matematik mau dirubah silakan. Yang pasti apa yang ada di sini sesuaikan dengan yang ada di sini. Kayak tadi di fase A siswa berhitung sampai 100 SD. Fase A kan kelas 1 dan kelas 2. Siswa berhitung sampai 100. Nah, kalau di akhir kelas 2 anak bisa berhitung sampai 100, di kelas 1-nya diajarin di angka berapa? Mungkin sekolah tertentu saya ngajarin 50. Kelas 1 50, kelas 2 100. Saya manananya pinter, kelas 1 udah 100, kelas 2 juga 100, tapi operasi hitungnya yang berbeda. Silakan. Anak saya agak kurang, medianya kurang, alat peraganya kurang. Anak saya diajarin kelas 1 20, kelas 2 100, boleh. Makanya pembabakannya Bapak Ibu yang menentukan. Tidak ada standar baku. Bapak Ibu lah yang menentukan pembabakannya. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Cermati CP-nya. Dari CP semua sudah ada di TP tidak? TP-nya terlalu besar, kecilkan. Apa yang maksud terlalu besar? Contohnya ini, dari peserta didik sampai peserta didik, ini kalau kita potong ternyata jadi 3 TP baru. Karena materinya terlalu besar, kita potong menjadi materi-materi yang kecil. Karena asumsi kita, asumsi yang paling sederhana, 1 TP, 1 modul ajar atau 1 RPP. Kalau 1 TP, 1 RPP berarti 1 kali ulangan, 1 sumatif. Nyambung Bapak Ibu? Kalau TP-nya dari sini sampai sini banyak banget, ini saya potong nih. Aduh, ini tidak merespon lagi. Nah, bayangkan Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau satu tujuan sebanyak ini diajarkan sekaligus jadi 1 modul, itu ngajarnya bisa 2 bulanan, 1 kali ulangan, kan repot. Tapi kalau kita potong-potong kan menjadi segini. Nah, jadi 3 kan. Ngajarnya lebih enteng, lebih sederhana, materinya muatannya tidak begitu banyak. Itu yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Jadi pelajari CP-nya, yang ada di CP sudah cocok nggak dengan TP-nya. Kalau ini TP-nya kebesaran, silahkan kecilkan. Kalau TP-nya kekecilan, mau digabung beberapa TP menjadi 1 TP baru, silahkan. Kewenangannya ada di Bapak Ibu. Kalau ini sudah cocok, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Sekarang TP-nya pindah ke bawah. Nah, TP-nya sudah ada di sini semua. Setelah TP-nya ada di sini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tinggal nulis kelasnya. Ini mau diajarin di kelas berapa? Misalnya ini mau diajarin di kelas 7, yang ini juga kelas 7, ini kelas 8, ini 8, ini 9, ini 7 lagi, ini kelas 9, ini 8, ini 9, misalnya. Setelah Bapak Ibu urutkan 789, 789, lalu masuk ke kolom yang terakhir. Nah, inilah ATP Bapak Ibu. Disinilah Bapak Ibu mengurutkan yang kelas 7 semua, lalu dilanjutkan dengan kelas 8, dilanjutkan dengan kelas 9. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ini sampai bawah,
Berarti Bapak Ibu sudah punya ATP untuk fase D. ATP tidak ada kelas 7, nggak ada ATP kelas 8, nggak ada ATP kelas 9. ATP itu fase D. ATP fase D itu ada kelas 7, ada kelas 8, kelas 9. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong ATP kelas 7, itu artinya silabusnya yang untuk kelas 7. Sepakat? Kalau sepakat, kalau deal, berapa menit saya tunggu? Saya kemarin di Tulang Bawang Barat buat dari awal 15 menit jadi. Kan Bapak Ibu ininya udah jadi. Nah, CP-nya udah ada, TP-nya sudah ada, tinggal mengurut-ngurutkan saja. Setelah diurutkan, pindahkan ke bawah berdasarkan kelas. Setelah pindah ke bawah berdasarkan kelas, udah jadi. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nanti agak beda LK-nya, tapi contohnya ada di situ. Siap? Bisa kerja sekarang? Saya nggak akan mulai pembelajaran diferensiasi kalau yang mau diajarkannya aja kita belum tahu. Karena konten yang sekarang beda dengan yang kemarin. Yang sekarang materinya mirip dengan K13. Betul nggak Pak Gun? Materi yang sekarang diajarkan mirip dengan K13. Yang berubah total TIK. Siapa guru TIK? TIK. Berapa orang TIK? 2 orang. TIK itu kan dari 8 elemen sisa 2 kan? Iya. TIK berubah total. PJOK ada sedikit perubahan, tapi nggak begitu sulit, sama aja. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nanti agak beda dikit. Bahasa Inggrisnya mana? Oke, siapkan buku paket. Bahasa Indonesia juga kalau ada buku paketnya sekalian. Buku paket yang akan digunakan tahun ini. Atau masih sama dengan tahun yang lalu? Sama, nggak apa-apa, yang penting ada bukunya. Jadi kita langsung ambil dari buku. Iya, sekarang kita buat. Belum ada bukunya. Ambil yang online. Bukunya pakai terbitan mana, Bu? Belum dapat. Enggak, kalau yang mapel lain bisa menyesuaikan, tapi kalau bahasa Indonesia buku harus ada duluan. Karena kalau buku tidak ada duluan berarti harus cari teks sendiri. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris harus nyiapin bukunya. Baik, Bapak Ibu silahkan dikerjakan. Saya tunggu kurang lebih setengah jam deh. Kalau 15 menit tetap tidak selesai. Silakan rumuskan siapa yang ngajar kelas 7, 8, 9 buat ATP-nya bersama-sama. Bitin kelas berapa? 9. Apa? Ya. Video kamu berubah ya? Gimana Bu? Foto? Belum. Masih lama Bu, masih 3 hari kok Bu. Fokus banyak orang. Iya. Karena materi kelas 7, mana materi kelas 8, mana materi kelas 9. Satu materi 3 elemen.
Dia temennya sekarang Pak Edi Komputi. Jelas, flash. Ya, kuat. Ya kalaupun memang dari administrasi nanti ada pengarah tarif ya yang penting iya jadi ke arah operasi makanya memang itu dikatakan Ya, selamat siang Bapak Ibu. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi dengan guru mata pelajaran matematika. Di sini mulai dari capaian pembelajaran ini kami pisah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 untuk elemen bilangan. Selanjutnya aljabar. Ini ngambilnya dari sini. Tadi ada yang beberapa. Ini sebenarnya jadi satu awalnya. Cuman karena materinya terlalu besar, kami pisah lagi bilangan bulat, bilangan rasional, kemudian break di luarnya. Nah, kuat di luar kotak itu di luar kotak. Itu yang panah itu loh. Bukan. Nah, iya belajar ya Bu. Kemudian yang aljabar ini jadi 3 tujuan pembelajaran. Kemudian pengukuran ada 3. Kemudian geometri ada 4. 5 ya 5. Kemudian analisa data dan peluang ada lumayan banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini kami petakan kelasnya. Memetakan kelasnya ini berdasarkan pengalaman yang sudah kami ngajar materi bilangan bulat di kelas berapa. Nah, di sini diberikan di kelas 7. Kami masukkan kelas 7 dan materi prasyarat misalnya nggak bisa belajar rasio sebelum belajar bilangan rasional, berarti harus duluan bilangan rasional daripada rasio, seperti itu pertimbangan kelasnya. Kemudian begitu seterusnya sampai tujuan pembelajaran elemen yang terakhir. Kemudian untuk alur tujuan pembelajarannya ini diambil dari tujuan pembelajaran yang awal. Kemudian materi sesuai tujuan pembelajarannya, kelasnya sesuai tadi yang sudah kita tentukan. Kemudian kodenya ini maksudnya fase D, kelas 7, semester 1, nomor 1 untuk di semester 1. Ditambahkan kemudian ini yang kedua masih elemen bilangan. Tujuan pembelajarannya rasional
Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional dan irasional dan bilangan desimal. Materinya pecahan, masih di kelas 7. Ini fase D, kelas 7, semester 1, nomor 2. Untuk di semester 1. Berarti bab kedua, lebih mudahnya seperti itu Pak memahaminya Bapak Ibu. Kemudian seterusnya, ini kalau di kelas 7 semester 1 kami ada 4 bab, 4 tujuan pembelajaran ya. Kemudian alokasi waktunya, ini baru beberapa tadi sempat masukannya Pak. Sudah baru sampai sana. Dan ini sampai di kelas 9. Ini kalau yang seperti ini artinya fase D di kelas 9 semester 2, tujuan pembelajaran yang pertama di semester 2. Seperti itu. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri, selamat siang. Kok kurang meriah? Terusnya terus lagi dong. Bapak Ibu sudah cukup bagus, tinggal alokasi waktunya yang belum tuntas. Terkait alokasi waktu, 1 tahun rasionya kurang lebih 30 minggu. 1 tahun. Nanti 15 ya, kira-kira. Jangan dibuat sama, karena semester 2 lebih banyak gangguan. Kalau semester pertama 16, semester 2 14, gitu kan. Yang pasti kalau kita mau ngitung kasar semester sekarang nih, Juli itu hampir tidak belajar. Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat dibalas ya. Zaman dulu itu mah. Jadi kita punya alokasi waktu kurang lebih 16. Kemudian semester 2-nya kurang lebih punya alokasi waktu agak kurang dikit ya, 14 alokasi estimasi kasarnya kurang lebih 30. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan alokasi waktunya per minggu, kenapa tidak pakai per JP per minggu? Maka dengan menggunakan per minggu, bisa nggak ini kita simulasikan sebagai promes? Program semester? Bisa. Makanya di kurikulum ini dikatakan kalau guru membuat ATP-nya dengan alokasi waktu sudah per minggu seperti ini, guru tidak perlu lagi buat prota dan promes. Simpel kan? Makanya saya sering kali ngomong, guru terbebani nggak dengan administrasi? Kalau masih terbebani berarti ada yang salah. Contohnya, prota, promes, silabus, buat lagi ATP, ini salah. Dengan satu ATP sudah menggantikan prota, promes, dan silabus. Nanti saya kasih klausulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat bicara tujuan pembelajaran, tadi teori yang pertama berdasarkan taksonomi, mana kata kerja operasionalnya, mana materinya. Tadi yang pertama yang saya contohkan, nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran langsung ngambil dari CP. Ini jadinya, kan ini motong dari CP tadi. Bapak Ibu lakukan sekarang itu yang menurut asumsi saya paling mudah, langsung motong dari CP. Nanti kalau langsung motong dari CP, pengembangan materinya nanti akan lebih spesifik. Cara yang ketiga, Bapak Ibu boleh mengawinkan tujuan pembelajaran antar elemen jika ada konten materi yang sama. Misalnya di agama itu kan Quran hadis, fikih, akhlak, sejarah, apalagi tuh satu lagi. Pada saat bicara tentang Quran hadis, tiba-tiba ada kaitannya dengan fikih, itu boleh elemen fikih diambil dikaitkan dengan Quran dan hadis, itu bisa. Sama halnya dengan di sini, kalau kawan-kawan matematik melihat ada elemen bilangan yang berkaitan dengan aljabar, mau diambil dua tujuan dijadikan satu tujuan dengan dua elemen yang berbeda, itu boleh. Misalnya dari bilangan atau dari aljabar, ada kaitannya dengan data statistik mengenai modus, median, gitu kan? Tiba-tiba ada yang hampir bersesuaian kontennya, dikawinkan tujuannya sehingga satu kali pembelajaran dua tujuan tercapai, boleh.
Nyambung kawan-kawan yang lain, termasuk yang PKN. PKN kan elemennya ada 4 tuh. PKN di mana duduknya? Oh, belakang. PKN elemennya ada 4. Undang-undang, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada elemen-elemen atau tujuan yang mirip, kontennya hampir sama, mau dikawinkan itu boleh. Sehingga satu pembelajaran langsung menyelesaikan 2 tujuan dari 2 elemen. Itu bisa. Seperti misalnya di sini ya, secara detail mungkin Bapak Ibu di mapel-mapel yang masing-masing kan yang tahu kira-kira kaitannya kemana. Ini yang perlu saya koreksi, tambahkan. Ini yang perlu saya tambahkan. Baik, sampai sini deal. Jadi saya informasikan, ini hanya pengantar. Sebetulnya ini hanya pengantar, Pak Gun, kawan-kawan matematik. Yang ini tuh nggak usah pakai ini. Tapi kalau memang mau jadi analisis ya silakan. Ini jadi analisis. Setelah jadi analisis, ini pembagian tujuan pembelajarannya. Yang betul-betul dokumen yang diminta adalah yang ini. Ini sebetulnya yang dokumen betul-betul diminta. Ini yang di print out, ini yang dikumpulkan, ini yang ditandatangan oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Dan ini sekali lagi saya katakan, ATP bukan satu kelas, tapi ATP satu fase. Makanya di sini kelasnya jangan kelas 7, 8, 9. Katakan aja fase D, kelas 7, 8, 9. Karena yang muncul di sini bukan hanya kelas 7, tapi kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Makanya di sinilah yang di bagian bawah yang ditandatangani. Clear? Baik. Saya gini gak nyambung ke laptop saya. Kalau bisa nyambung ke laptop saya sih enak. Nanti mungkin kita bahas lanjutnya dari sini. Sampai sini ada kendala, ada masalah? Ini konteks untuk semua mapel kecuali PJOK, seni, bahasa. Bahasa, PJOK, seni agak beda. Mapel yang lainnya konteksnya hampir sama. Bahasa kenapa beda? Bahasa materinya didahulukan. Tujuan pembelajarannya berdasarkan elemen. PJOK sama juga. PJOK materinya didahulukan, baru elemen, baru tujuan. Kalau seninya satu, mana guru kesenian? Ada laptopnya sekarang. Seninya satu, pada saat mengembangkan satu seni, mulai dari mengamati seni sampai memproduksi seni itu satu rangkaian. Tinggal tentukan satu rangkaian itu diselesaikan 1 semester atau 1 tahun. Gitu. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kerjanya beda ya, dan lebih banyak. Jadi ATP-nya nanti ATP kelas 7 itu berarti menjabarkan satu buku kelas 7. ATP kelas 8 menjabarkan buku kelas 8, ATP kelas 9 menjabarkan buku kelas 9. Menurut estimasi saya itu yang paling mudah dibanding harus buat teks sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran dari sini? Logoutnya gimana Pak? Gimana Bapak? Keluarnya mana? Itu ya, silang ya? Ya, silang. Tahu, jalan. Diskat aja. Balik lagi ke HDRI. Itu Pak, tombol. Itu, ya tombol kanan kiri mana itu Pak? Di sini ada. Wali itu, mau bisa juga. Iya, nah, ada. Yang mana? Oh, ke mana Pak? HDMI. Oh, iya. Udah ditahu nih Pak. Menginformasikan sedikit, bunyinya di sini sudah kelihatan. Apa kurikulum merdeka harus ada prota dan prosen? Di sini dikatakan ATP itu sama fungsinya dengan prota dan prosen. Jika ATP sudah dibuat, prota dan prosen tidak lagi diperlukan. Bukan saya yang ngomong, ini dari kementerian.
Jadi kalau besok ada pengawas yang ngotot, ini harus ada prota. Kalau Pak Mas Heri sih kayaknya udah welcome. Cuman nggak tahu besok pengawas yang baru. Mas Heri kan belum pensiun. Mas Heri pensiun bulan ini. Agustus. Ya permasalahannya itu nanti pengawasnya mau nggak welcome dengan kondisi ini. Ini udah dikatakan seperti itu. Pada saat ATP sudah dibuat, prota dan proses tidak lagi diperlukan. Tapi ATP-nya yang seperti apa? ATP yang dibuat alokasi waktunya per minggu, tidak per JP. Gitu. Baik, sekarang kita kembali ke ATP Bapak Ibu. Saya ambil contoh IPA. Saya ambil contoh IPA, materinya yang mana ya? Ini. Ini dipisah nggak? Dipisah nggak? Jadi satu. Bisa kan? Bisa Pak. Oke, yang bisa ukurannya aja. Gimana? Ya. Oke, tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon dicermati. Saya ambil contoh dulu biar kelihatan dari belakang. Ini adalah TP awalnya. Dengan asumsi TP-nya terlalu panjang, maka TP ini dibuat menjadi TP yang kecil. Sepakat sampai sini? Oke. Di samping TP ada materi kan? Bagaimana menentukan materi pembelajaran? Tujuan pembelajaran dibuang kata kerjanya, jadilah materi. Tujuan pembelajaran dibuang kata kerjanya kan memahami. Maka ke ujungnya itulah materi. Nah ini materi pembelajarannya. Sepakat? Udah sulit kan? Ada kesulitan nggak? Kalau di matematika disederhanakan lagi boleh Pak ya. Misalnya tadi ini, tadi kalau membaca membandingkan bilangan bulat, kita oke ambil bilangan bulat. Tapi kalau yang panjang, menerapkan operasi aritmetika bla bla bla, padahal itu maksudnya operasi hitung bilangan gitu loh Pak. Kalau diambil dipotong dibuang kata kerjanya saja, materinya jadi panjang, kalimatnya padahal maksudnya ya operasi. Boleh diambil payung besarnya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kan paham kontennya di mana, gitu kan? Ya, bisa. Baik, sampai sini bisa mengikuti? Masih bisa. Oke, ini kan materi nih, Bapak Ibu lihat ini materi. Saya buang dulu ini. Materi, sifat, karakteristiknya, perubahan fisika dan kimia. Bagaimana kita mau mengajarkan ini? Tolong dilihat dulu. Bagaimana kita mau mengajarkan ini? Di samping materi, kita buat rincian materi. Materinya udah jelas. Saya ulangi lagi sekali lagi. Bapak Ibu kan kita punya tujuan. Dibuang kata kerjanya dan tujuan jadilah materi. Nah setelah materi ini ada, baru kita tambahkan kolom kecil. ATP-nya tetap utuh,
ATP-nya tetap utuh. ATP-nya kita copy. Setelah ATP-nya di copy, kita punya rincian materi. Di rincian materi ini kita masuk ke sifat karakteristik zat, perubahan fisika dan kimia. Ini yang kita bicara, ini yang kita ambil dari materi. Kita lihat sifat dan karakteristik zat. Berarti materi yang pertama mungkin bisa saja sifat zat. Yang kedua karakteristik zat. Yang ketiga perubahan fisika. Yang keempat selesai kan? Saya nyebutnya di sini rincian materi karena ini nanti akan saya masukkan ke RPP 1 lembar. Jadi bolehlah disebut subbab. Iya, boleh disebut subbab. Cuman sekarang kita kan antara materi, pokok bahasan, subbab bahasan atau subbab. Kadang-kadang kan rancu. Gitu. Karena di sini sudah ditulis materi, maka saya tulis saja dijabarkan kerincian materi. Indikasinya Bapak Ibu bisa lihat di sini huruf besar semua, berarti itu kan kolom pokok. Ini huruf besar dan huruf kecil, ini adalah kolom tambahan. Nah, dengan adanya sifat zat, karakteristik zat, perubahan fisika, perubahan kimia, apa yang kemudian harus kita lakukan? Bapak Ibu, di link yang tadi itu ada LK pengembangan RPP. LK-nya ada 5. Bapak Ibu buka LK yang ketiga. Ini LK yang ketiga. Rencana pencapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu tolong cermati, tolong lihat. Di rencana pencapaian tujuan pembelajaran ini ada target pembelajaran, pertanyaan pemantik, asesmen diagnostik, aktivitas pembelajaran, formatif dan keterangan. Pertemuannya bisa Bapak Ibu sesuaikan pertemuannya berapa pertemuan. Balik lagi ke ATP yang tadi 1, 2, 3, 4. Seandainya ini nanti 4 minggu 4 kali pertemuan, maka yang ini saya ambil masuk ke RPP 1 lembar. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 saya pindahkan ke situ. Minggu pertama bicara sifat zat, minggu kedua karakteristik zat, minggu keempat perubahan fisika, minggu kelima perubahan kimia. Pada saat bicara sifat zat, kira-kira ngajarin anaknya kita pakai metode apa? Baca buku, lihat video, praktikum, demonstrasi. Di sini baru praktikum. Perubahan fisika, praktik lagi. Perubahan kimia, nonton video deh. Pertanyaan saya, tadi kan kita sudah punya materi nih. Ini materinya kan? Materinya ada yang di bawah. Dari materi yang ada, kita tentukan strategi mengajar kita seperti apa untuk 4 minggu. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sudah membuat rancangan pembelajaran seperti itu, sudah jelas belum apa yang akan dilakukan di kelas? Minggu pertama demonstrasi terkait sifat zat. Yang kedua praktikum terkait karakteristik zat. Yang ketiga praktikum perubahan fisika. Yang keempat nonton video perubahan kimia. Sudah jelas belum apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas? Inilah yang membuat Bapak Ibu bisa mengembangkan pembelajaran lebih simpel dan lebih sederhana seperti yang dicontohkan di kurikulum Merdeka. Bagaimana sederhananya pembelajaran itu dilakukan? Kurang lebih seperti ini sebentar. Tujuan pembelajaran. Nah ini
Aktivitas 1, mengukur panjang dengan satuan baku. Aktivitas kedua, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan panjang dengan satuan baku. Aktivitas 3, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan keliling segi 4, dan seterusnya. Aktivitas 4, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan luas gambar. Aktivitas 5, menggambar denah rumah dengan menyertakan ukuran panjang dengan satuan baku. Pertanyaan saya, ini kayaknya pelajaran matematik nih Pak Gun. Iya Pak. Kalau dituliskan seperti ini, guru sudah bisa melakukan pekerjaannya ngajar di kelas belum? Setiap minggu, ini minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu 5. Yang pertama kita mengukur. Aktivitas ngajarnya udah jelas belum? Nyambung nggak sekarang? Contoh yang kedua, ini yang sering kali saya pakai, siklus air dan pengaruh siklus air bagi kehidupan. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6. Yang atas ini pertanyaan pemantik, ini kegiatan pembelajaran formatif. Pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran formatif. Kegiatan pemantik, kegiatan pembelajaran. Pemantik, pembelajaran. Pemantik, pembelajaran formatif. Pemantik, pembelajaran formatif. Sudah bisa ngajar belum? Makanya sekarang saya lebih mendorong Bapak Ibu, ngapain punya modul tebel-tebel, banyak-banyak, habisin kertas. Modulnya kemana, ngajarnya kemana. Masih mending Bapak Ibu buat yang selembar seperti ini, tapi yang kita rancang sendiri. Coba Bapak Ibu pikirkan, ini 6 kali pertemuan. Kalau 1 minggu 1 kali pertemuan, ini rencana untuk berapa minggu? Kalau 1 minggu 1 kali pertemuan, ini untuk berapa minggu? 6 minggu, sebulan setengah. RPP-nya cuma selembar, enteng nggak? Nah makanya saya pengen ngajarin Bapak Ibu yang enteng-enteng aja. Saya di rumah tadi malam saya masih coba buat modul ajar untuk biologi SMA kelas 12. Kebetulan materi yang terakhir evolusi dikaitkan dengan keanekaragaman hayati di Universitas Indonesia. Saya baru menyelesaikan 3/4 bab, 3/4 bagian, halamannya sudah 60. 1 modul ajar loh. 1 modul ajar, bab terakhir kelas 12 SMA biologi. Bagi saya belum tuntas itu, udah 60 halaman. Nah sekarang kalau Bapak Ibu mau nggak buat yang 60 atau mau yang ini? Ya udah buat yang ini aja. Karena di pedoman yang baru, Pak Gun, di pedoman yang baru bisa dibaca di halaman 30. Ini saya paparkan aja di pedoman yang baru. Mana tadi? Di pedoman yang baru mengenai pembelajaran dan asesmen, ini edisi revisi tahun 2024. Di halaman 30 tentang perencanaan pembelajaran. Ini perencanaan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan penyusunan perencanaan dan perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen. Perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen kegiatan. Perencanaan disusun dalam bentuk dokumen yang fleksibel, jelas, sederhana. Jadi syarat RPP Bapak Ibu apa? Syaratnya cuma ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Tujuan pembelajarannya tadi ada nggak yang selembar tadi? Ada. Langkah pembelajarannya ada nggak? Asesmennya ada nggak? Formatifnya kan ada tadi. Nyambung nggak Bapak Ibu? Lebih simpel. Yang penting kan syaratnya terpenuhi. Yang lebih penting lagi ngajar Bapak Ibu sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Ini pelaksanaan, ini asesmen. Sebentar, ada lagi kalimat.
Nah ini nih. Perencanaan pembelajaran. Saya ngambil kalimat yang paling gampangnya yang Bapak Ibu perlu aja. Perencanaan pembelajaran digunakan untuk memandu kegiatan sehari-hari mencapai tujuan. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan ATP. Bapak Ibu udah punya ATP kan sekarang? 1 TP untuk 1 RPP atau 1 modul aja. 1 TP untuk menjadi 1 RPP atau 1 modul ajar. Tadi Ibu matematik semester 1 kelas 7 itu kan ada 4 ya. Berarti 1 semester hanya buat 4 RPP atau 4 modul ajar. Tinggal sekarang mau buat RPP apa buat modul gitu pertanyaannya. Nanti kita bahas. ATP pendidik yang satu bisa berbeda dengan pendidik yang lain meskipun mengajar peserta didik pada fase yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau ATP SMP kita beda dengan SMP tetangga. Karena pertimbangannya gurunya seperti apa, muridnya seperti apa, kondisi sarana prasarana sekolahnya seperti apa, pasti beda-beda. Apalagi mungkin kawan-kawan PJOK, sarana prasarana PJOK tiap sekolah beda-beda. Kesenian, guru kesenian tiap sekolah beda-beda, sehingga bakat seni yang dikembangkan di anak akan berbeda pula. Makanya ATP pasti akan beda-beda. Dengan ATP yang beda-beda sebetulnya kita nggak ada ulangan umum bersama. Sebetulnya, cuma Lampung Tengah ini banyak kebijakan. Saya dengan Pak Sadina di grup WA ngomongin tidak ada ulangan umum bersama, tidak ada ulangan umum bersama, tidak ada ulangan umum bersama. Kita sepakat ngebedah, memang tidak ada ulangan umum bersama. Tapi malam ini ngomong, besoknya Pak Sadina nge-WA saya, ngejapri saya. Padahal nih urusan yang kemarin kita ngobrol di WA ternyata tidak bisa dilanjutkan. Pilihannya satu, saya melanjutin ngomong atau saya berhenti dari kasih kurikulum gitu. Kasihan Pak Sadina. Jadi gara-gara bicara tidak ada ulangan umum bersama, malah Pak Sadina mau lanjutin masalah, mau lanjutin ulangan umum bersama atau mau berhenti jadi kasih kurikulum, kan repot urusan. Yang terakhir, rencana pembelajaran dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor yang berbeda, peserta didik, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana prasarana. Nah, poinnya di sini. Pendidik membuat 2 pilihannya. Mau membuat RPP atau mau buat modul ajar. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu buat modul ajar tidak salah. Mau buat RPP ya silahkan. Jadi jangan diarahkan kurikulum ini harus pakai modul ajar. Tidak, bunyinya seperti ini. Pendidik memiliki rencana pembelajaran untuk mengarahkan proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran dapat berupa 1 RPP, yang kedua modul ajar. Masih boleh nggak buat RPP? Boleh. Awas nanti kalau ada pengawas yang maksa-maksa harus modul ajar, orang peraturannya boleh kok. Lanjutkan. RPP dibuat sederhana sehingga tidak menimbulkan beban administratif bagi pendidik. Sekarang saya nanya, Bapak Ibu terbebani nggak buat RPP? Ya. Bebannya di mana? Ya kalau bebannya terlalu banyak, komponennya banyak, terlalu tebal dan segala macam wajar. Sekarang kalau udah RPP-nya 1 lembar masih kebebanan, repot banget sih, sebentar aja gak bisa buat. Orangnya yang jadi beban, apa orangnya memang kelebihan beban? Tolong cermati nih poin yang kedua. Komponen minimum yang harus terdapat di RPP adalah tujuan, langkah pembelajaran, dan asesmen. Komponen minimum. Jadi yang media, sumber belajar, apalagi tuh? Alat, media, metode, sumber belajar, kepustakaan, bibliografi dan segala macam itu sunnah. Yang wajibnya cuma 3. Bunyi yang terakhir tolong lihat. Ketika pendidik telah memiliki 3 komponen ini ke dalam mengajar, ia telah memenuhi kewajiban dalam perencanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sudah memenuhi kewajiban perencanaan pembelajaran pada saat sudah punya
tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Ya Pak Gun. Asesmennya itu sampai ke dokumen asesmennya atau hanya keterangan tentang jenis atau bentuk asesmennya? Sebaiknya sudah eksplisit berupa asesmennya. Berupa asesmen. Nah ini nih contoh format saya. Ada pertanyaan pemantik, ada diagnostik, ada formatif. Satu yang berubah, diagnostik di pembelajaran ini sekarang disebutnya formatif awal. Dan itu formatif akhir, formatif awal pembelajaran dan formatif akhir pembelajaran. Saya sebetulnya tidak setuju. Akhirnya saya kemarin buka textbook internasional. Di dalam dunia pendidikan ternyata tetap diagnostik itu ada. Jadi kenapa kawan-kawan tidak pakai diagnostik? Karena istilahnya itu adalah istilah medis kan gitu. Terutama kawan-kawan penggerak kan di bukunya seperti itu. Ternyata setelah buka textbook internasional, secara internasional masih dipakai diagnostik. Kalau dulu bukannya asesmen diagnostik itu dijadikan bagian dari asesmen formatif atau dia masuk ke kelompok asesmen formatif gitu. Yang kurikulum yang Merdeka sebelum ada revisi 2012. Agak beda Pak Gun. Nanti yang hasil pembelajaran itu masuknya di asesmen sumatif. Asesmen diagnostik sendiri terpisah. Makanya kita mengenal diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Mohon maaf, ini bukan PPT saya, ini adalah PPT yang dikembangkan oleh kawan-kawan di Puspur, di Beskap. Jadi kawan-kawan di Beskap ini yang mengembangkannya. Jadi asesmen diagnostik ada dua. Asesmen non kognitif itu kerjaannya kawan-kawan BK. Kerjaan kawan-kawan BK kan menilai non kognitif. Bagaimana kesejahteraan psikologi siswa, aktivitas belajar di rumah, kondisi keluarga, latar belakang, pergaulan, gaya belajar, karakter dan minat belajar siswa. Nah, itu kerjaannya BK. Ini asesmen non kognitif. Sedangkan yang kognitifnya itu yang sebelum pembelajaran. Itu yang kemudian dirubah dengan istilah formatif awal. Ya silakan mau digunakan istilah formatif awal silakan. Tapi kemudian saya flashback lagi, saya buka textbook internasional. Ternyata di dunia internasional mereka masih menggunakan diagnostik, formatif, sumatif. Diagnostik di awal pembelajaran, formatif di akhir pembelajaran, sumatif di akhir pokok bahasa. Gitu. Kalau yang di tabel tadi Pak, yang ini soal tes hasil pembelajaran hari ini. Nah, itu ada formatif. Lalu sumatifnya kalau itu sudah 1 TP kan baru asesmen sumatif untuk mengetahui capaian pembelajarannya. Apa tetap seperti itu formulanya? Iya. Nah Bapak Ibu lihat format ini, nanti Bapak Ibu udah lihat sendiri di yang tadi. Ini kan pencapaian tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran nanti akan muncul di sini. Sepakat nggak? Iya. Tujuan pembelajarannya nanti akan muncul di sini. Yang muncul di sini kan rincian materi pembelajaran. Rincian materi pembelajaran itulah yang kemudian menjadi bahasan per minggu atau per pertemuan. Ngikuti gak alurnya nih? Halo. Kayaknya udah rada-rada panas nih. Saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu punya tujuan kan? Di tujuan ada materi kan? Materinya ini yang saya jabarkan ke rincian materi. Rincian materi akhirnya menjadi rincian bahasan untuk tiap minggu. Pertanyaan saya, tujuan pembelajaran itu komponennya 2, ada materi dan ada kompetensi.
Nah, Bapak Ibu tolong lihat. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu, komponennya ada dua, ada kompetensi dan ada konten. Konten ini materi. Pada saat Bapak Ibu mau ngajar, kalau Bapak Ibu mau mengembangkan kompetensi, maka penjabarannya, ngejabarin dari tujuannya itu, lihat kompetensinya. Kalau kompetensinya siswa mampu menganalisis, berarti C1, C2, C3, C4. Kalau Bapak Ibu pakai kompetensi. Tapi kalau Bapak Ibu pakainya konten, materi, maka kita bisa langsung bilang materinya apa aja sih yang mau diajarkan. Nyambung nggak? Atau tambah bingung? Sekali lagi. Coba IPS, Bu, sebutkan satu tujuan yang sederhana aja. Oke, peserta didik memahami keberagaman kondisi geografis Indonesia. Kalau dimintanya memahami keberagaman kondisi geografis, maka cara yang pertama mengembangkan pembelajaran, kembangkan kemampuan memahaminya. Kalau memahami keberagaman, C berapa itu? Itu yang tadi Pak Gun tanyakan. Memahami keberagaman, C berapa? Memahami perbedaan, C berapa? C5. Bapak Ibu, kalau saya tanya ini apa? C1 kan? Apa gunanya? Buat input. C2, bagaimana makainya? C3, data atau program apa saja yang ada di HP ini. C4, dari beberapa HP mana yang spesifikasinya paling bagus, harganya paling murah. Berarti kan melakukan penilaian dan perbandingan. C5. Makanya tadi pertanyaan Pak Gun, pada saat kita menggunakan kata menyebut atau menjelaskan, apa udah pasti itu C1, C2? Belum tentu. Pada saat sebutkan apa ini namanya, berarti C1. Sebutkan kegunaannya, C2. Sebutkan proses menggunakannya, C3. Sebutkan program-program yang ada di dalamnya, C4. Sebutkan perbedaan yang dimiliki oleh ini dibandingkan HP-HP lain, C5. Jadi balik lagi ke kata kerja yang ada di situ. Peserta didik memahami keberagaman geografis. Bapak Ibu ngajarnya mau pakai taksonomi atau mau pakai materi? Kalau mau pakai taksonomi, jabarkan dari kompetensinya. Memahami keberagaman. C1 menyebutkan apa yang namanya geografis, menyebutkan apa itu keberagaman. C2-nya menjelaskan apa yang menjadi dasar keberagaman. C3-nya menunjukkan di mana terjadinya keberagaman. C4, apa ciri-ciri keberagaman. C5-nya baru menjabarkan keberagaman geografis apa yang ada di Indonesia. Itu kalau kita pakainya kompetensi. Tapi kalau pakai materi, Ibu di situ pakai materi apa pakai kompetensi? Pakai materi. Maka jabarkannya apa? Kondisi geografis Indonesia. Ada berapa macam perbedaan kondisi geografis Indonesia itu yang berbeda. Materinya apa aja itu, Bu? Kondisi geografis itu apa aja? Gunung, sawah, rawa, laut, danau, sungai. Itu bukan? Iya. Berarti termasuk nanti ada padang rumput, savana, stepa, ekosistem air payau, hutan hujan tropis. Iya, termasuk kan? Nah, baru itu kalau ngajarin materinya. Nyambung nggak sekarang? Nah, makanya pertanyaan saya ke Bapak Ibu, mau ngajar berdasarkan kompetensi atau ngajar berdasarkan konten?
Kalau ngajar berdasarkan kompetensi, Bapak Ibu pakai taksonomi. Kurikulum ini ada 3 taksonomi yang dipakai: taksonomi Bloom, 3 dan Huygens, dan taksonomi Marjano yang digunakan. Tapi kalau ngajarin konten, ada caranya, dari mudah ke sulit, dari abstrak ke konkret, dari konkret ke abstrak, hierarki, prosedural, itu ya cara lain mengajarkannya. Silakan nanya dulu kalau ada yang bingung. Baik, saya mulai dari awal dulu. ATP udah deal. Ada kesulitan nggak ATP? Kecuali PJOK bahasa dan seni agak beda sendiri. Bahasa banyak yang diketiknya. Tapi yang penting bukunya ada. Bukunya nggak ada lebih parah lagi. Oke, bahasa, seni dan PJOK agak beda model-modelnya. Nanti kalau memang perlu konsultasi, saya kasih nomor WA, kita ngobrol. WA intinya kerjanya dikirim, nanti saya kasih perbaikan. Yang lain ATP nggak ada masalah. Agama PAI aman. Jangan pelit. Garis. Masa 1 kolom 1 semester? Bukan 1 kolom, 1 row dari atas ke bawah. Iya, 1 kolom cuma 1 semester. Kenapa sih nggak dikat garis lagi? Mahal ya garisnya ya di situ ya. Pada saat ATP Bapak Ibu udah jadi, Bapak Ibu sudah punya tujuan pembelajaran kan? Apa yang harus dibuat dari tujuan pembelajaran ke RPP? Saya tidak mau Bapak Ibu susah, makanya saya nggak ngajarin buat modul. Tolong buat RPP 1 lembar dulu. Yang pasti Bapak Ibu punya bahan buat ngajar yang sesuai dengan ide kita, sesuai dengan kondisi anak-anak kita. Sepakat? Yang lain? Kok yang mau sepakat sedikit? Nah, makanya saya tadi memberikan contoh. Contohnya dari ATP ini kan ATP nih. Ini kan ATP. Dari ATP yang seperti ini, saya tambahkan kolom tambahan. Ini adalah kolom tambahan. Yang tengah itu adalah kolom tambahan. Tambahannya untuk apa? Menjelaskan dari materi menjadi rincian materi. Setelah punya rincian materi, maka rincian materi ini kita pindahkan ke kolom RPP 1 lembar. Ini kolom RPP 1 lembar. Ada di LK3. Bapak Ibu buka link yang tadi, di situ ada LK-nya. Buka LK yang nomor 3 tentang RPP 1 lembar. Sampai sini nyambung belum? Sampai sini udah nyambung apa belum? Berapa orang yang sudah? Kalau yang nyambut 2 orang berarti hanya 2 yang nyambung, yang lain? Sampai ATP deal? Sampai ATP nyambung? Sampai sini nyambung? Ini kan format ATP nih. Udah deal ya ATP-nya sama? Kecuali bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. PJOK dan kesenian agak beda ATP-nya. Untuk materi mapel-mapel yang lain kurang lebih hampir sama. Nah, sekarang saya lanjutkan. Dari kalau materi dan kode TP, maka kita tambahkan 1 kolom tambahan rincian materi. Saya ulangi sekali lagi. Dari mana dapatnya materi? Dari tujuan pembelajaran dibuang kata kerjanya. Pada saat kata kerjanya dibuang, maka jadilah materi pembelajaran. Dari materi pembelajaran, buatlah rincian materi yang mau diajarkan. Dari rincian materi yang mau diajarkan, ini kita pindahkan ke RPP 1
lembar. Ini ada satu lembarnya, tujuan pembelajarannya pindahkan ke atas, materinya kita pindahkan ke atas, alokasi waktunya tambahkan. Rincian materinya masuk ke situ. Pada saat rincian materi masuk ke situ, dari rincian materi kita tambahkan strategi atau metode atau model yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membelajarkan anak terkait materi itu. Pada saat ini selesai, maka Bapak Ibu sudah tahu langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan tiap minggu terkait materinya. Tambahkan pertanyaan pemantik dan asesmen diagnostik. Apa beda pertanyaan pemantik dengan asesmen diagnostik? Pertanyaan pemantik itu pertanyaan pengarah, pertanyaan pemancing yang ditanya sifatnya masih umum. Tapi kalau diagnostik, pertanyaannya sudah nanya konsep. Misalnya di sini tentang sifat zat, maka bisa saja di sini ditanyakan apa yang dimaksud dengan zat. Apa yang dimaksud dengan zat? Boleh-boleh aja nanya begitu. Sebutkan contohnya. Pertanyaan pemantiknya apa? Di dunia ini ada makhluk hidup dan ada benda mati. Yang namanya benda, ada yang keras, ada yang cair. Kalau sudah cair ini bisa sebut sebagai zat tidak? Bisa. Jadi apa sih yang dimaksud dengan zat? Apa yang dimaksud dengan zat? Ya anak silakan berkomentar apapun. Jawaban anak di sini tidak harus benar. Kan ini belum belajar. Inilah yang disebut asesmen awal atau diagnostik kognitif, pengetahuan awal anak juga di sini. Maka di sini nggak perlu jawaban anak benar. Kalau jawaban anak benar semua, pembelajaran udah selesai. Diagnostik kognitif anak boleh jawab sembarangan. Jawaban anak yang tidak tepat di sini diperbaiki pada saat pembelajaran. Hasil belajar apa yang mau ditanyakan, tanyakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajarannya tentang sifat zat, maka di formatif tanyakan apa yang dipelajari hari ini. Bagaimana dengan sifat-sifat zat? Nah poinnya di sini, kalau Bapak Ibu nanya di awal pembelajaran, anak salah, biarin aja sabodo. Karena di awal pembelajaran kan anak baru mau belajar. Jawaban anak di sini salah, jadi kita tahu konsep dia salah. Perbaiki selama pembelajaran. Di akhir pembelajaran tanyakan hasil belajar hari ini nyambung apa enggak. Kalau hasil belajar hari ini tidak nyambung, maka inilah yang kemudian kita intervensi. Anak kita 30, dari 30 ada 5 orang anak yang tidak nyambung, maka yang 5 orang anak itulah dikasih PR, kasih tugas baca, suruh diskusi kelompok, kasih LKS, atau mungkin suruh mengerjakan praktikum di rumah sendirian. Intervensi kalau anak yang pada saat formatif tidak paham terhadap hasil pembelajaran hari ini. Rada-rada nyambung. Ya, saya tidak berharap Bapak Ibu langsung ngerti. Mohon maaf, saya di kurikulumnya aja saya kan 21 hari. Sekarang saya ngomong di sini cuma 1 hari aja nggak nyampe, setengah hari gitu. Makanya kalau rada-rada nggak nyambung nggak jadi masalah, tapi mulai mencoba ya nggak apa-apa.
Target saya hanya 3 hari ini. Terkait nanti nyambung ke pembelajaran diferensiasi, karena percuma Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran diferensiasi pada saat tujuan pembelajarannya aja kita nggak punya. Betul nggak? Tujuan pembelajarannya kita nggak punya, Bapak Ibu terus mau ngajarin apa? Gimana diferensiasinya? Makanya punya dulu tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran ke RPP 1 lembar. RPP 1 lembar ini ada diagnostik, ada pematik, dan ada formatif. Nah nanti yang terakhir sumatifnya saya ajarin bagaimana Bapak Ibu buat KKTP. KKTP itulah yang buat sumatif. Sepakat? Ada pertanyaan? Bisa nggak buat ini dulu 1 lembar aja, 1 tujuan. Oh Pak Gun udah mau jadi. Kayaknya yang tadi tampil ke depan udah mau presentasi lagi. Kasih bicara yang lain. Ayo saya tunggu berapa menit nih bisa buat yang beginian. LK-LK-nya udah di copy belum? Tolong LK-LK-nya di copy dulu. Ada di link yang tadi. Yang kurang jelas hanya angkat tangan, nanti saya dampingi. Kalau bahasa Indonesia diterusin aja dulu yang tadi. Soalnya kerjaannya banyak. Betul Pak, masih tak tiba-tiba. Ya tapi lumayan saya bisa mengerjakan sebanyak itu lumayan. Karena yang saya kerjakan semua fase loh. Fase A, B, C, D, E, F, semua mapel. Plus contoh-contohnya yang paling banyak di kesenian. Seni rupa, seni tari, seni musik, teater, 4 dari. Tadi malam saya mengerjakan, saya buat PowerPoint pesanan Pak Gunanto. Kan kita mintanya diferensiasi, makanya saya nyiapin PowerPoint diferensiasi yang baru. Jadi nanti sebelum diferensiasinya dibicarakan, modul ajarnya atau RPP-nya jadi dulu, baru bisa. Ayo silakan 15 menit saya tunggu. Dari kelompok bahasa Inggris akan mencoba presentasi. Terima kasih Pak Dani sebelumnya, selama ini bingung, mudah-mudahan ini tidak bingung ya Bapak Ibu ya. Ini bahasa Inggris karena elemennya berbeda setiap pertemuan, maka kami juga tujuan pembelajarannya sesuai elemen. Yang elemen kemudian ada TP per elemen gitu ya Pak ya. Dan bahasa Inggris itu walaupun materinya satu, di sini rekonteks ini kami mempunyai itu TP-nya 3 sesuai elemen yang akan kami kembangkan, kami ajarkan. Yang pertama, ini biasanya gimana? Yang pertama ini pertemuan 1 TP-nya menggunakan bahasa Inggris. Elemennya apa? Menyimak dan berbicara. TP-nya adalah kami mengambil yang menggunakan bahasa Inggris. Pemantiknya ini siswa hanya menyebutkan nama-nama permainan yang biasa diadakan di HUT RI. Karena HUT RI itu setiap, misalkan sekarang siswa ini kelas 8 ya Bapak Ibu ya. Fase D, nggak boleh ngomong kelas 8 ya. Fase D, kelas 8. Setiap 17 Agustus kalau kami menyampaikan ini, pasti dia jawabnya adalah kejadiannya sudah lampau tahun lalu gitu. Jadi memang sudah ngeling gitu. Kemudian assessment diagnostiknya itu langsung ke siswa. Did you participate itu? Karena ini konsepnya recon, maka kami sudah melakukan struktur yang menunjukkan bahwa itu kejadiannya sudah lampau, maka pakai did. Kemudian where and did, nah itu juga sudah menunjukkan ke konsep. Kemudian aktivitas pembelajarannya, mudah-mudahan dari sini sudah terbaca, siswa itu menyimak rekaman percakapan terkait perlombaan pada perayaan HUT RI. Nah nanti muncullah soal hasil tes. Siapa yang terlibat di dialog, kemudian nama-namanya, kemudian kapan dialog itu terjadi. Jadi pertanyaan hasil juga sudah mengacu ke
materi, dan ini karena menggunakan bahasa Inggris berarti lisan siswa bisa berkomunikasi gitu. Nah, nanti kami misalkan membuat rubriknya karena menggunakan itu berarti pronunciation-nya mungkin begitu, intonasinya seperti itu kalau rancangan dari tim kami. Kemudian yang TP kedua ini membaca dan memirsa elemennya. TP-nya itu membaca dan merespon. Kemudian pemantiknya masih tetap. Kemudian langsung ke siswa, ya, pertanyaan ya, ketiga tadi apa ya, diagnostik konsep ya. Could you remember the dress on parade? Who took part in parade? Kemudian aktivitasnya disajikan sebuah teks. Jadi kegiatannya sebenarnya sudah terbaca ya. Siswa membaca teks, kemudian siswa nanti bisa di situ struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar. Berarti kosakatanya sudah biasa dikenal oleh siswa. Kami nanti di sini mungkin akan, bukan mungkin ya, akan siswa suruh menyebutkan. Jadi seperti membaca nyaring gitu. Ini baru yang TP kedua, ke TP ketiga belum masuk karena waktunya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.